meningkatkan layanan. Unsa Yogyakarta mengadakan berbagai promosi, baik melalui display buku baru, website, media sosial, dan pameran perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan tak bisa lepas dari peran SDM yang profesional. Kepala Perpustakaan dan Pustakawan Unsa Yogyakarta semua berlatar belakang pendidikan perpustakaan. Pustakawan Unsa Yogyakarta selalu mengembangkan diri dan aktif dalam berorganisasi dan telah menghasilkan banyak prestasi. Hubungan lembaga dan pimpinan terhadap perpustakaan Unisa Yogyakarta sangat kuat. Perpustakaan langsung di bawah Wakil Rektor 1 dan selalu bekerja sama dengan unit lain di Unisa Yogyakarta. Kerjasama dengan pihak luar juga dilakukan untuk meningkatkan layanan yang ada. Berbagai inovasi terus dilakukan perpustakaan Unisa Yogyakarta. Keunikan juga menjadi ciri khas dalam mengembangkan perpustakaan. Sebagai upaya mewujudkan fungsi perpustakaan yang tidak hanya sebagai ruang untuk belajar, namun fungsi perpustakaan juga sebagai tempat rekreasi dan mendapatkan hiburan, maka perpustakaan Unisa Yogyakarta menyediakan inovasi lainnya dengan layanan yang lebih kekinian, seperti fun corner dan ruang baca dan diskusi yang sangat luas dan nyaman, yang memungkinkan penggunanya bisa menikmati landscape sekitar yang menarik. Perpustakaan Unsa Yogyakarta sebagai jantungnya perguruan tinggi selalu memberikan layanan yang terbaik bagi pemustaka. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, ini karena waktu juga udah lebih dari 5 menit ya, dari jam 10, dan menunggu teman-teman yang lain. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pagi hari ini kita berkumpul dalam acara Lita Pustakawan Menyapa via Zoom yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Aisyah. Dan sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Sebentar. Ya. Acara kali ini adalah Puspa 4.1. Kenapa 4.1? Karena acara Puspa atau Pustakawan Menyapa ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan berbagai tema yang kita adakan. Dan kali ini tema kita adalah tentang pengumpulan TA, tugas akhir, dan bebas pustaka. Yang ini sebenarnya tema yang sangat simple, tapi sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua, khususnya untuk syarat wisuda nanti. Oke, sebelum masuk ke materi,
kami perkenalkan dulu visi perpustakaan kita, yaitu menjadi pusat layanan global keasihan dan kemuhamadian berbasis teknologi guna menunjang catur dhamma perguruan tinggi. Dan visi perpustakaan tentunya sangat berkaitan dengan visi universitas. Kemudian kita lanjut ke misi. Misi kita ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang mutakhir bagi sivitas akademika secara berkelanjutan. Ini kita alhamdulillah sudah dibuktikan dengan berbagai prestasi ya. Dan terakhir perpustakaan kita menjadi perpustakaan dengan juara 1 inovasi terbaik tingkat DIY. Kemudian visi yang kedua, mengembangkan pustakawan berkemajuan yang mampu menghadapi tuntutan zaman berdasarkan akhlak, ilmu, dan jiwa profesional. Dan alhamdulillah kualitas SDM perpustakaan kita itu sangat mumpuni dengan berbagai kegiatan lomba yang diikuti baik nasional maupun jejaring ya. Salah satunya kita juga mengadakan bekerjasama dalam forum perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, dan salah satunya Ibu Kepala Perpustakaan sebagai Ketua Umum FPPTMA, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga ini kabar terbaru, dan bahkan sertifikatnya aja baru dikirim 1-2 hari ini ya, yaitu 2 dari pustakawan kita menjadi pemenang artikel terbaik Tendik nasional, yaitu juara 1 dan juara 3. Juara 1 oleh Ibu Irhamiati dan juara ketiga oleh Ibu Khairunisa, dan banyak lagi prestasi yang kita miliki. Kemudian tentang pengembangan layanan perpustakaan dengan yang ini dulu, menyelenggarakan manajemen perpustakaan yang baik dengan jejaring yang kuat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jejaring yang kuat itu kita 3 dari perpustakaan kita menjadi pengurus FPPTMA, kemudian terakhir kemarin di tahun 2021 perpustakaan kita melakukan reakreditasi dan alhamdulillah masih mempertahankan nilai A. Jadi tahun 2014 kita sudah terakreditasi A, dan kemudian kita melakukan reakreditasi kemarin di pertengahan tahun 2021 dan alhamdulillah masih mempertahankan nilai A. Kemudian yang terakhir, mengembangkan layanan perpustakaan dengan keunggulan Aisyah Muhammadiyah Corner. Kalau teman-teman semua datang ke perpustakaan ya, itu kan pastinya melihat kita punya koleksi angkor Aisyah Muhammadiyah Corner. Nah, itu menjadi layanan unggulan kita. Kenapa kok menjadi layanan? Karena mungkin di tempat lain hanya layanan koleksinya hanya Muhammadiyah aja, atau koleksinya mengenai Aisyah aja. Cuman kalau kita dua-duanya tentang Muhammadiyah dan Aisyah gitu. Kemudian, nah ini tentang koleksi kita di laman web, dan ini banyak sekali ya fitur-fitur yang di dalamnya. Kalau teman-teman pernah menggunakan web kita untuk pencarian, salah satunya nanti teman-teman menemukan ini OneGate Resources. OneGate Resources ini itu pencarian satu pintu ya, dan banyak lagi fitur-fitur di dalamnya. Kemudian ada tautan lainnya yang ini berisi e-jurnal semua, dan nanti untuk selanjutnya mungkin akan kita bahas di puspa selanjutnya. Kemudian ini sifatnya santai aja ya teman-teman ya, nanti kalau teman-teman ingin bertanya langsung bertanya aja nggak apa-apa. Kemudian nah ini media sosial kita yang sebenarnya banyak yang belum tahu nggih. Ini salah duanya ada Instagram dan Facebook.
Dan kita juga ada YouTube ya, maaf belum dicantumkan di sini. Instagram kita nanti kita sekalian promosi. Silahkan follow Instagram dan Facebook kita. Nah, dan juga bisa subscribe YouTube kita. Gitu. Dan karena apa? Karena info-info update-update lainnya tentang perpustakaan itu biasanya kita share di media sosial. Nah, salah satunya mengenai pengumpulan TA yang akan kita bahas kali ini gitu. Ya, nggak usah panjang lebar, deh. Kali ini saya akan dibantu oleh Ibu Khairunisa yang nantinya akan menjelaskan syarat pengumpulan TA yang teman-teman semua harus tahu, dan biar menjadi tahu ya, oh gini toh, karena kebanyakan pengalaman perpustakaan ya kita tuh pengennya mahasiswa aktif membuka membuka web perpus, membuka Instagram perpus untuk update-update terbaru gitu. Jadi ya kita saling bekerja sama lah. Nah, untuk saat ini nggak usah lama-lama, langsung saja kepada Ibu Khairunisa. Halo Ibu Khairunisa. Halo, suara saya terdengar? Suaranya terdengar. Oh, baik. Sebentar, saya stop share dulu. Sebentar. Baik, sebentar ya. Saya mau share spotlight Nisa. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan monggo. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang syarat pengumpulan tugas akhir mahasiswa dan nanti bagaimana cara untuk memproses bebas pustakanya. Baik, langsung saja untuk syarat pengumpulan TA. Nah, ini ada 4 poin yang penting. Ini syarat umum ya. Nah, jadi mengirim soft file ke alamat untuk yang September besok, alamatnya ini https://bit.ly/TA September 2002. Nah, ini alamat ini sudah ada di pengumuman akademik, sudah ada di Instagram perpus juga ada. Nah, mohon dicermati. Intinya jangan malas untuk mencari ya, karena kita itu pengennya mahasiswa itu juga literasinya juga masuk gitu loh, ya. Jadi mohon maaf jika kami jika ada yang bertanya, kami lebih menggiring mahasiswa untuk monggo silahkan lihat ke media sosial perpustakaan gitu. Kemudian saya buka ya ini biar untuk cara pengisiannya di sini sudah ada share screen yang alamatnya kelihatan nggak Bu Ina? Atau masih yang PPT? Masih yang PPT, Bu. Halo, Bu Ina? Ya, halo. Yang ini yang saya share PPT. masih yang PPT? Masih PPT ya? Iya. Oke. Baik sekalian ya, nanti ini saya stop share dulu. Saya akan share yang ini. Nah, ini kami kan ini ya, ada 1-2 hari setelah upload biasanya kita akan proses, karena kita juga mengeceknya juga nggak hanya 1-2 tapi ada banyak mahasiswa. Kemudian next. Nah, di sini switch account aja. Nah, ini di sini ini silahkan ditulis. Ini alamatnya ini
alamat untuk mengirim ini tolong disesuaikan dengan alamat yang email yang ada di sini. Soalnya nanti di situ ada balasan apa namanya setelah mengirimkan mengupload naskah, nanti akan ada email berupa PDF di email masing-masing yang di situ nanti ada keterangan jika ada revisi, maka silakan menggunakan alamat yang warna merah itu. Ketik nama NIM, nah, emailnya ya, nanti saya mau switch account kok agak susah ini sebentar. Nggak bisa. Oke, ini emailnya. Di sini saya sekalian praktek ya, jadi nanti tinggal diikuti saja. Ini saya keperawatan. Nah, ini naskah lengkap. Nah, ini kan ada naskah publikasi. Ini semua wajib ya, terkecuali prodi tertentu kan ada apa namanya hanya mengumpulkan, tapi intinya kita wajib mengumpulkan naskah publikasi. Seumpamanya ada surat keberatan, nanti surat keberatan itu bisa diunduh di website perpustakaan. Kemudian untuk naskah lengkap juga diupload. Nah, jika nanti naskah publikasinya akan dijurnalkan, di sini ada form keberatan. Ya, ada form keberatan. Jadi tetap dimasukkan naskah publikasi, naskah lengkap dan naskah apa ini form keberatan. Kemudian submit. Nah, ini ada keterangannya ya. Jadi nggak apa-apa sih sekarang kirim, kemudian Bu saya sudah kirim juga nggak apa-apa, tapi kadang kita agak membalasnya kadang slow respon gitu. Itu ya untuk apa namanya uploadnya. Nah, kemudian ini yang tanpa naskah lengkap itu biasanya adalah D3 biasanya. Prodi D3 itu biasanya tidak mengumpulkan. Tapi kalau mengumpulkan naskah publikasi pun tidak apa-apa. Kemudian ada profesi nurse. Jadi itu ya yang tidak mengumpulkan naskah publikasi. Kemudian ini ada apa namanya upload bukti submit ke jurnal. Nah, ini untuk khusus bagi mahasiswa S2 karena mereka harus mengupload apa namanya mengirimkan naskahnya ke jurnal. Paling tidak mereka sudah mengupload, mensubmit ke jurnal tersebut, kemudian dikirimkan screenshot-nya kepada kami atau bukti emailnya. Nah, ini yang tadi surat keberatan bagi yang naskahnya ingin dijurnalkan. Nah, untuk ini untuk apa namanya form, ada banyak mahasiswa yang tanya form keberatannya itu seperti apa. Nah, kita sudah memberi contoh. Boleh pakai ini, boleh pakai yang ada di sini, atau boleh menggunakan format lainnya. Kalau ingin menggunakan apa namanya yang sudah ada di format, ketik saja nanti lib.tunis library. Lib ya. lib.unisa Yogyakarta, kemudian klik di apa namanya ini, logo pencarian, keberatan. Nah, cari ada keberatan, kemudian nah di sini sudah ada from keberatan di sini. Ini nanti juga bisa di-download. Jadi seperti ini nanti yang bentuk apa namanya
Word-nya nanti juga bisa di-download di sini, nanti bisa digunakan. Seperti itu, nggih. Kemudian saya lanjutkan ke materi lagi. Nah, ini syarat untuk bebas pustaka. Ada 2 syaratnya itu. Ada pengumpulan TA yang pengumpulannya sudah saya paparkan tadi. Kemudian tidak ada pinjaman perpustakaan. Nah, selama ini mahasiswa itu dan untuk bebas pustaka itu adalah syarat wisuda, bukan syarat yudisium. Jadi nanti mahasiswa yang tidak memiliki pinjaman tapi belum mengumpulkan TA, kita masih belum memprosesnya. Itu ya. Terus kemudian pengumpulan TA. Nah, di dalam TA ini ada syarat-syaratnya, harus memenuhi beberapa kriteria ya, yaitu TTE terbaca. Nah, ini ada yang manual itu biasanya tanda tangan, ada yang menggunakan TTE. TTE-nya nanti menggunakan barcode QR code seperti ini, dan harus ini yang jika kita scan QR code-nya harus sesuai, namanya sama, dan ini ada lembar pengesahannya, kata-kata ini. Itu harus sesuai. Namun jika menggunakan yang kertas kuning itu, yang penting tanda tangannya itu jelas, kemudian ada cap basah dari dekan ya. Dari dekan fakultas. Itu cap basah. Nanti kan di PDF-nya bisa di-scan. Itu. Kemudian ini ya cap basah untuk yang manual itu yang pakai lembar kuning. Kemudian lembar pernyataan bermaterai. Lembar pernyataan bermaterai itu kita kadang masih memaklumi ya, yang di sini difoto saja. Nah, yang maksud kami itu adalah nanti kalau seumpamanya lembar pernyataan itu ini lembar pernyataan keasliannya itu di-print, kemudian ditempel tanda tangan, baru ini di-scan. Jadi bukan ini saja yang difoto atau malah yang downloadan itu ya, karena kami masih menggunakan yang seperti ini. Gitu. Dan yang terakhir ini abstrak, ada verifikasi dari PBB. Nah, ini abstrak yang bahasa Inggris. Jika yang bahasa Indonesia kan tidak ada. Nah, ini untuk verifikasi dari PPB itu boleh verifikasi dimanapun di luar Unisa juga boleh. Yang penting ada cap verifikasinya. Soalnya biasanya kalau sudah mendekati akhir, itu PPB Unisa itu juga sudah full, sudah mentok di situ. Jadi boleh, kalau terlalu mepet boleh, verifikasinya boleh di luar dari Unisa. Yang penting ada capnya. Ya, gitu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak ya? Silakan teman-teman, kalau mau bertanya silakan langsung buka unmute aja. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Boleh. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Niken Triwiandari dari Prodi Fisioterapi. Ibu izin bertanya terkait dengan pembuatan naskah publikasi untuk yang untuk yang skripsinya dijadikan jurnal dan diterbitkan di luar, apakah naskah publikasi juga dibuat untuk dikirimkan ke perpustakaan, Bu? Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mbak. Untuk naskah publikasi itu wajib ya, yang S1 biasanya itu wajib, walaupun nanti mengirimnya sudah format. Tapi kan kita tidak punya format naskah publikasi, nanti yang dikirim boleh format yang sudah berupa jurnal yang akan dijurnalkan. Nanti kan mengirimkan surat keberatan di situ, surat untuk tidak diupload di di Jilid Unisa, tapi nanti kita akan menguploadnya di SIM perpustakaan, karena naskah publikasi itu juga kita butuhkan untuk referensi kita, untuk koleksi kita. Gitu. Nanti ada, yang penting ada surat surat keberatannya yang ditandatangani oleh mahasiswa sama dosen pembimbingnya. Itu. Kemudian formatnya boleh sesuai dengan format yang sudah dijurnalkan juga boleh, nggak apa-apa.
Jadi harus diikutkan naskah publikasinya. Seperti itu, Mbak. Iya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada yang bertanya? Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Kita sifatnya santai saja ya. Ya. Jadi nanti untuk yang bebas pustaka, kalau belum mengumpulkan TA, mohon maaf kita belum bisa memproses, karena untuk bebas pustaka kita akan memproses kalau TA-nya sudah clear semua dan tidak ada pinjaman. Begitu? Ada yang bertanya lagi atau mau curhat-curhat? Monggo. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, atas nama siapa nggih? Perkenalkan Ibu, saya Elga Wahyunintias dari program studi D3 Radiologi. Ya. Nah, tadi kan untuk syaratnya itu mengisi formulir. Yang pertama itu yang saya ingin ditanyakan, untuk khusus D3 Radiologi dengan profesi nas itu kan tidak mengumpulkan naskah publikasi. Ya. Nah, biasanya kan kalau mengisi Google Form terus salah satu tidak diisi itu nanti kan tidak bisa disubmit Bu biasanya. Nah, itu nanti bagaimana Bu, atau tetap bisa disubmit atau perlu diisi atau bagaimana Bu? Ya, untuk Google Form ya, sebentar. Ini kalau untuk Google Form sudah kelihatan share-nya? Aduh, Sudah Ibu. Nah, di sini ini kan tidak ada centang merah ya, tidak ada tanda wajib. Jadi bisa dikosongi. Ini untuk naskah upload ini kan seperti ini. Kalau yang wajib itu menuliskan nama, NIM, kemudian email, WA, dan prodi. Untuk yang naskah publikasi ini tidak wajib diupload karena berbagai pertimbangan tadi. Ya, ada form keberatan juga tidak wajib karena tidak semuanya mengupload. Jadi nggak apa-apa, kalau nggak diupload juga nggak apa-apa, sudah terekam, tetap terekam, dia tetap bisa masuk. Begitu. Baik Ibu, selanjutnya saya masih ada pertanyaan satu lagi Ibu. Mohon izin bertanya mengenai kepustakaan mengenai tugas akhir D3 Radiologi. Ini kan untuk pemberkasan bebas pustaka itu mengumpulkan soft file-nya tugas akhir. Nah, itu nanti selain soft file-nya itu apakah hard file-nya juga dikumpulkan Ibu? Ya. Untuk sementara kita masih menggunakan soft file. Untuk hard file memang di situ ada keterangannya wajib mengumpulkan. Tapi kita untuk 3 tahun dari 2020 kemarin belum, kebijakannya masih soft file, yang hard copy belum lagi begitu. Jadi cukup upload file saja, nanti hard copy otomatis ikut tercentang. Baik Bu, terima kasih Ibu. Oke, ini Bu Ina ada pertanyaan di kolom chat. Iya, silakan. Ini pertanyaannya, untuk lembar pengesahan menggunakan tanda tangan barcode, berarti tidak perlu lembar kuning? Tidak perlu. Lembar kuning yang maksudnya lembar pengesahan ya, itu tergantung masing-masing sih. Boleh pakai lembar kuning juga nggak apa-apa, pakai kertas putih juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang tanda tangan ada cap basahnya wajib pakai lembar kuning. Tuh. Iya, jadi milih salah satu ya Bu Nisa. Monggo mau menggunakan yang masih lembar barcode atau mau menggunakan yang lembar kuning, salah satu aja Ya, gitu ya. Boleh. Oh ya Bu Nisa, yang catatan pertanyaan Mbaknya tadi yang tidak wajib tadi ya, yang naskah publikasi itu tetap ada ketentuannya ya Bu Nisa, maksudnya prodi-prodi tertentu dan seumpama prodi-prodi yang S1 itu tidak ada naskah publikasinya, tetap kita minta naskah publikasinya, seperti itu ya Bu Nisa ya.
Iya, maaf sebentar off dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Boleh silakan. Dan sebenarnya perpustakaan itu merevisi, bukan ngeceknya itu simpel aja yang seperti Bu Nisa bilang tadi ya. Yang pertama itu di lembar pengesahan itu kenapa itu wajib kita cek karena merupakan identitas lembaga ya Bu Nisa ya, apalagi kalau lembar kuning nggak ada capnya itu belum sah berarti. Barcode Ya. tidak sesuai dengan nama itu berarti tidak sah. Nah, itu karena merupakan salah satu bukti keakuratan kesahannya laporan itu. Kemudian untuk lembar pernyataan keaslian itu kita cek itu juga, kemudian verifikasi atasnya itu merupakan salah 3 dari beberapa yang wajib kita cek, dan untuk tata letak, tata tulisan itu udah bukan ranah kita, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya juga. Software yang dikirim perpus berbentuk PDF atau Word? Ya. Monggo Bu Ina. Kita bentuknya PDF dan tidak usah di watermark ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita sendiri yang watermark. Jadi ada beberapa kasus itu teman-teman ngirimnya yang PDF dan sudah di watermark. Jadi nggak usah pakai watermark dulu, cukup PDF-nya aja. Ada lagi yang bertanya? Ini sekalian saya share evaluasinya ya teman-teman ya, nanti silahkan diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Sudah kebaca belum ya tadi? Sudah terkirim belum? Saya ulangi aja. Nah, ini evaluasi ya, nanti silahkan diisi. Ada pertanyaan lagi tadi kayaknya bisa ya? Nah. Ada lagi nih. Apakah naskah publikasi akan dipublikasikan di jurnal ilmiah, bukan di Perpus Unisa? Apakah diperbolehkan? Tetapi harus mengumpulkan naskah. Ya, seperti yang kita wacana tadi ya, yang di awal tadi. Karena untuk jurnal ilmiah itu kan biasanya kebutuhan mahasiswa dan dosen di situ. Nah, untuk jika ingin mengupload jurnal ilmiahnya itu akan dijurnalkan, naskah publikasinya akan dijurnalkan, boleh, namun di situ mencantumkan mengupload surat keberatan yang di situ ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Untuk formatnya tadi kami sudah menge-share di websitenya perpustakaan. Silahkan cari dengan kata keberatan, nanti di situ akan muncul. Nah, tapi naskah publikasi tetap harus dikumpulkan di perpustakaan. Walaupun tidak kita upload di ePrint, di Digilibnya Unisa, namun kita upload di SIM perpustakaan untuk tambahan koleksi perpustakaan. Gitu. Siapa tadi? Mbak Diah ya? Gitu Mbak Diah? Ada lagi pertanyaan ini Bu, apakah hardfile ada ketentuan ketebalan kertas? Untuk hardfile kita nggak pakai. Ya, kita nggak pakai hardfile sementara ya. Mungkin tahun depan ada ketentuan berbeda lagi, tapi untuk yang September ini tidak menggunakan hardfile. Untuk perpustakaannya tidak. Ada lagi? Yang di print hardfile harus menunggu yang sudah ini sama ya, tidak menggunakan hardfile. Iya, sama, kita nggak pakai. Kemudian bawahnya lagi mana tadi ya, sebentar. Batas ukuran ini sudah ya Mbak Ina, kita sudah
mengkondisikan seberapapun semoga kita masuk ya Mbak. Iya, Heeh, nggak ada batasnya ya, Bu Nisa ya. iya. Kemudian untuk naskah publikasinya tidak ada cap translate dari PPB, tapi untuk skripsinya ada bagaimana gitu. Nggak apa. Gimana Bu Nisa? Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa untuk naskah publikasi. Nah, yang wajib kita ceknya di file naskah lengkapnya aja. Kalau kalau naskah publikasi karena kita nggak ada format tertentu, ya nggak pakai juga nggak apa-apa. Untuk Mbak Cindy Ladiana ini hanya itu ya, yang apa namanya, skripsi sama naskah publikasi berbeda gitu ya. Perbedaannya di mana ya? Soalnya selama ini biasanya sama ya Bu Ina ya. Beda judul antara naskah publikasi sama naskah lengkap itu? Iya, naskah. Iya kan? Jadi ini nggak masalah ya, karena untuk yang naskah publikasi tidak wajib untuk apa namanya, untuk dicap ya. Yang penting yang skripsi ya Bu Ina ya. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Untuk yang arsitektur, monggo ini biasanya kebijakan prodi ya Bu Ina ya, yang arsitektur. Soalnya beda beda dari kebanyakan gambar-gambar kalau arsitektur. Jadi monggo kebijakan dari dosen pembimbingnya. Mas Raden Rara ya. Mbak kayaknya Mbak Rara. itu yang Mbak Rizka, berarti naskah publikasi wajib diserahkan ke perpustakaan walaupun akan tetap dipublish gitu gitu. Iya. Iya. Kemudian Mbak Safrida terkait dengan TTE menjadi syarat pengumpulan skripsi di perpus, tetapi jika dari prodi hanya meminta tanda tangan basah saja, nggak apa-apa, silakan. Sudah, ini kok ada troublemaker nama ini, ada suara. Atau punya saya ini sebentar. Halo? Halo Bu Nisa? Oke. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan mengisi link presensinya ya. Link evaluasi. Ya. Maaf ya, ini disambi-sambi jadi kurang bagus. Ada yang bertanya lagi nih? Sebelum kita akhiri. Pertanyaan terakhir nih nggak apa-apa ya. Jadi monggo aja prodi mau minta yang tab basah nggak apa-apa. Monggo berarti pakai yang lembar kuning nggak apa-apa. Pilih salah satu aja. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Dan karena apalagi mendekati hari H wisuda itu banyak sekali ya antriannya ya Bu Nisa ya. Nah, harap bersabar karena kalau kita cek ada revisian itu biar nantinya nggak lupa, kita juga langsung memberitahukan gitu loh. Jadi emang stepnya harus seperti itu gitu. Jadi emang teman-teman harus lebih bersabar untuk checklistnya gitu. Dan teman-teman yang masih ada pinjaman buku ya, dicek SIM PTT-nya, SIM mahasiswanya masing-masing. Silakan yang masih pinjaman buku, silakan segera dikembalikan. Dan jika ada denda, silakan membayar dendanya. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ini ada lagi pertanyaan tuh.
jadi untuk Mas Ilham ya ini. Jadi nanti kalau untuk pengesahan yang menggunakan TTD Cabasa itu nanti di-scan ya. Jadi setelah selesai, mana tadi ini? Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya baru di-scan gitu. Scan terus nanti baru disisipkan di PDF-nya. Biasanya kan scan-nya kan udah bentuk PDF kan. Nanti bisa kalau sudah jadi PDF-nya nanti bisa dimasukkan, disisipkan ke PDF-nya. Gitu. Ya, kemudian izin bertanya untuk referensi lembaga verifikasi abstrak selain PPP Unisa banyak sih sebenarnya ya Bu ya. Ada di UMY juga ada. Mungkin mau ikut kampus lain boleh kalau ada yang kenal. UMY boleh, UNJ boleh, mau baca atau lembaga di luar lembaga universitas juga boleh gitu. Ya. Yang penting ada verifikasinya gitu aja. Ya, karena itu tadi PPB kita emang mendekati hari H itu banyak sekali antrian. Sama sebetulnya. Gitu. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya? Jangan lupa mengisi presensi tadi ya. Nah, ini pertanyaannya yang tadi yang saya jelaskan. Scan-nya di seluruh kertas ya. Jangan cuma yang materai dan tanda tangan aja. Kadang ada yang cuma di foto gitu. Itu kan nggak cantik gitu. Ada juga yang materinya downloadan terus ditanda tangan sendiri pakai Paint gitu. Itu tetap kelihatan mana yang asli, mana yang enggak ya. Ya kalau yang downloadan tetap kita suruh revisi gitu. Ada lagi? Jadi kalau sudah selesai, udah ditempel materai, tanda tangan, baru di-scan 1 lembar. Ya. Anindita, Mbak Anindita ya. Ada lagi? Nanti bisa di-share hasil diskusi kita hari ini ke teman-teman yang belum ikut ya, karena mungkin mengikuti kegiatan di kelas. Sudah, gitu saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh menghubungi kami di perpustakaan atau WA di nomor perpustakaan. Kalau masih ada pertanyaan lagi. Mungkin sudah cukup, Bu Ina? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan ya, teman-teman ya. Ya. Sebelum saya tutup, terima kasih. Ini alhamdulillah lumayan banyak ya, ada 121 partisipan dan insya Allah kita akan mengadakan kegiatan Puspa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk update-update info tentang perpustakaan. Jangan sering-sering buka media sosial kita. Gitu. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasinya ya teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih untuk hari ini dan ditunggu kegiatan Puspa selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Khairunisa yang sudah mengisi acara kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau live meeting boleh. Mager banget. Terima kasih semuanya.